Lagi ngurangin makan daging? Bagus, tapi jangan sampai kekurangan protein ya. Berikut 20 opsi protein dari sumber nabati. Yang pertama adalah chickpea atau garbanzo. Per 100 gram proteinnya sekitar 20 gram dan mengandung serat 17 gram. Kemudian ada tempe tahu edamame, di mana per 100 gramnya mengandung sekitar 12-20 gram protein dan rendah kalorinya asalkan tidak digoreng. Ada juga lentils yang mengandung sekitar 10 gram protein per 100 gramnya dan hampir bebas lemak. Kemudian ada seitan atau daging imitasi atau vegetarian yang terbuat dari gluten yang mengandung 75 gram protein per 100 gramnya. Seitan juga bebas gula, bebas kolesterol, dan bisa dimasak dengan cara apapun. Namun karena terbuat dari gluten, maka individu yang kesulitan mencerna gluten atau alergi gluten tidak disarankan untuk mengkonsumsinya. Masuk ke keluarga beans atau kacang-kacangan, rata-rata mengandung sekitar 15-20-an gram protein per 100 gramnya. Jenis terbaiknya adalah Atsuki bean, red kidney bean, dan black bean. Keluarga beans mengandung makronutrisi yang sangat berimbang dan bergizi tinggi, namun dari sisi negatifnya, beans cukup tinggi oksalat yang bisa memicu batu ginjal. Nutritional yeast juga menjadi opsi yang merupakan jenis ragi jamur yang sudah mati yang memiliki kesan cita rasa seperti keju. Ragi ini mengandung sekitar 50 gram protein per 100 gramnya, serta mengandung 20 gram serat dan tinggi vitamin B12 dan kaliumnya. Namun ragi ini tinggi purin, sehingga harus dihindari penderita asam urat dan batu ginjal. Masuk ke kategori ancient grain seperti spelt, teff, sorghum, barley, farro, acorn, dan lain-lain yang merupakan jenis pseudo cereals atau biji-bijian yang dikonsumsi layaknya gandum-ganduman. Mayoritas jenisnya gluten-free dan mengandung sekitar 10 gram protein per 100 gramnya. Karena nutrisinya cukup tinggi, mereka bisa dijadikan pengganti nasi putih. Selanjutnya ada hemp seed yang juga kerap dibuat sebagai sumber vegan protein powder. Per 100 gramnya mengandung sekitar 20 gram protein. Namun daya tarik utamanya adalah kandungan lemak esensialnya, yaitu omega 3 dan omega 6 yang rasionya dianggap cukup optimal bagi kesehatan manusia. Teksturnya cukup creamy sehingga cocok untuk di blender atau ditabur. Spirulina yang merupakan ganggang laut dan mengandung 57 gram protein per 100 gramnya. Kalium dan sodiumnya sangat tinggi sehingga kerap dipakai sebagai suplemen kesehatan. Ada juga kacang polong yang mengandung 5 gram protein dan makronutrisinya sangat seimbang sehingga cocok digunakan sebagai pengganti nasi. Vitamin C-nya juga tinggi loh. Selanjutnya amaranth dan quinoa yang merupakan pseudo cereals yang mengandung asam amino yang lengkap sehingga masuk kategori high quality protein. Per 100 gramnya mengandung sekitar 18 gram protein dan antioksidannya termasuk yang tertinggi di golongan pseudo cereals. Sisi negatifnya, mereka mengandung oksalat dan antinutrisi phytates. Kacang kedelai mengandung 36 gram protein per 100 gramnya. Banyak orang terlalu fokus pada bentuk olahannya seperti tempe dan tahu. Padahal bentuk aslinya mengandung lebih banyak nutrisi dan cita rasa. Taburkan saja kacang kedelai rebus pada makanan, dibuat puree atau saus, atau bahkan dijadikan tambahan untuk protein shake yang mengenyangkan. Next ada wild rice yang merupakan jenis beras yang bikin beras merah pun terlihat kerdil dari sisi nutrisinya. Kandungan proteinnya sekitar 15-20 gram per 100 gramnya. Beras ini kaya mineral dan lebih mengenyangkan karena kulit arinya masih utuh. Namun karena tinggi arseniknya, pastikan dicuci rendam sebelum ditanak dengan takaran air 1:2,5. Secara cepat, sumber lainnya per 100 gramnya ada rolled oats dengan sekitar 12 gram protein, ada chia seed yang kaya omega 3 dan kalsium dengan 15 gram protein, ada almonds yang kaya lemak baik dan serat dengan 21 gram protein, ada flaxseed yang juga kaya omega 3 dan kalsium dengan 18 gram protein, dan ada juga pumpkin seed dengan 19 gram protein. Masih banyak lagi sumber protein nabati lainnya, namun kandungan proteinnya di bawah 10 gram protein per 100 gramnya. Dan karena hampir semua sumber protein nabati aslinya merupakan sumber karbohidrat, maka mengkonsumsinya lebih banyak belum tentu terbaik untuk dilakukan, terutama jika low carbs adalah diet yang Anda butuhkan untuk fat loss. Namun secara garis besar, mengurangi konsumsi produk hewani terutama di zaman sekarang adalah hal yang baik untuk dilakukan, terutama untuk kesehatan jangka panjang. Dan selama hidup Anda aktif berolahraga dan bekerja, maka tambahan karbohidrat dari sumber protein nabati tidak perlu ditakutkan, apalagi sumber nabati kaya akan serat yang mengenyangkan.
Sumber protein nabati ini juga bebas kolesterol, lebih rendah lemak jenuhnya dan total kalorinya, lebih kaya kandungan antioksidannya, dan terakhir, lebih ramah lingkungan daripada produk hewani. Apalagi ketimbang daging sapi, unggas, dan ikan laut, sumber protein nabati ini mayoritas harganya juga lebih terjangkau. So, what are you waiting for?